yang dikaruniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tahun kesedihan, yaitu tahun ke-10 kenabian dengan meninggalnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 bulan setelahnya pada bulan Ramadan meninggal juga istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian 1 bulan setelah itu Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah 1 bulan setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi ya, sebenarnya bukan sebuah aib yang biasanya di masyarakat kita dianggap sebuah aib kalau misalnya istrinya baru meninggal 1 bulan yang lalu, kemudian setelah itu suaminya menikah. Mereka menganggap bahwasanya cepatnya pernikahan ini menunjukkan bahwasanya suaminya itu tidak cinta kepada istrinya yang meninggal dunia ini. Ini tidak benar, karena Rasulullah SAW wanita yang paling dicintai oleh beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Aisyah cemburu kepada wanita yang sudah meninggal dunia. Saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah, sudah meninggal dunia masih sering menyebutkan namanya, masih sering menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Tapi ya, sebulan setelah meninggalnya Khadijah, Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah, karena ya itu merupakan naluri bagi seorang laki-laki. Dan itu juga memberikan penguatan, penopang bagi seorang laki-laki dengan adanya pendamping di sisinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tahun itu adalah tahun kesedihan, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menguatkan kesabarannya, bisa bersabar dengan semua ujian yang beliau dapatkan yang sangat berdekatan tersebut. Sehingga kita perlu mengetahui apa saja faktor-faktor yang menguatkan kesabaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya faktor-faktor ini bisa juga kita amalkan, supaya kita bisa bersabar di dalam menghadapi sebuah musibah. Siapapun kita pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan musibah. Apakah musibah itu berupa kesempitan pada hartanya, atau sakit-sakitan, atau meninggal dunia kerabat-kerabatnya, atau masalah-masalah yang lain. Ya, semua kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor pertama yang menguatkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan yang begitu mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah sangat yakin bahwasanya Allah tidaklah mengujinya kecuali untuk meninggikan derajatnya. Rasulullah sangat yakin bahwasanya Allah tidak mengujinya kecuali sesuai dengan batas kemampuan yang dimiliki. Rasulullah sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setelah musibah pasti ada kabar gembira. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sebuah kepastian, pasti akan ada kemudahan, cepat ataupun lambat. Yang salah adalah ketika kita tergesa-gesa, kita terburu-buru untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan solusi. Jangan terburu-buru. Yakin saja bahwasanya musibah yang menimpa kita ini itu karena Allah mencintai kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha idza ahabba qauman ibtala'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah menguji kita, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Ini faktor yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, faktor yang kedua yang menguatkan kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iman kepada akhirat. Iman kepada takdir dan akhirat. Kalau kita beriman kepada takdir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala perkara, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan di Lauhil Mahfuz semua takdir-takdir hamba-hambanya. Itu sejak jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir kita ini semuanya sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz dan tidak akan berubah. Kalau kita beriman kepada takdir, takdir yang baik, takdir yang buruk, maka apapun yang menimpa kita, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita kembali kepada Allah. Tidak akan luput apa yang Allah tetapkan kepada kita, kemudian kita mampu untuk menghindarinya. Tidak mungkin. Ketika ada semua orang berkumpul untuk mencelakakan kita, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Semua orang berkumpul untuk memberikan perlindungan kepada kita, memberikan manfaat kepada kita, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak yang lain, maka itulah pasti yang akan terjadi. Begitu pula dengan keimanan kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu menginfakkan harta-hartanya yang mereka cintai, sementara hati-hati mereka itu penuh harap, penuh takut jangan sampai infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apa yang luput dari kita dari kehidupan dunia ini, maka itu tidak sebanding dengan ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya dunia ini. Kata Rasulullah SAW, sekiranya dunia punya nilai di sisi Allah meskipun satu helai sayap nyamuk saja, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang-orang kafir meskipun satu teguk air minum. Tapi karena tidak ada nilainya, dan dunia dibandingkan dengan akhirat itu luar biasa jauh sekali. Dunia disebut dengan ad-dunya. Apa artinya ad-dunya? Sesuatu yang rendah. Dana yadni, sesuatu yang rendah sekali. Kemudian surga di tempat yang sangat tinggi, surga yang kekal abadi, surga yang penuh dengan kenikmatan saja. Tidak ada capek,
tidak ada sedih, tidak ada kematian, tidak ada penyakit, tidak ada stres, tidak ada semua itu. Kalau di dunia ini, meskipun kita memiliki dunia dan seisinya, tetap ada pusing yang kita rasakan, tetap ada stres yang kita alami, tetap ada sakit yang menimpa kita, tetap ada kesedihan. Ya, padahal kita sudah memiliki dunia dan seisinya, tapi tetap karena kita manusia di dunia ini, sehingga ketika ada musibah yang terjadi, musibah dunia yang menimpa dunia kita, maka itu masih lebih ringan dibandingkan dengan ketika musibah itu terjadi pada agama kita, fitnah itu terjadi pada agama kita, kita mulai menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan musibah yang terbesar, musibah yang terjadi pada agama kita. Kalau musibah yang terjadi pada dunia kita, insyaallah Allah menggantikan yang lebih baik. Apalagi ada doanya. Kata Rasulullah, siapa yang ditimpa musibah dan mengucapkan doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, luar biasa. Artinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semua milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah saya pahala terhadap musibah yang menimpa saya, berikan pahala ya Allah. Kemudian wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik dari apa yang luput dari saya. Ya subhanallah, penuh dengan harapan kepada Allah agar Allah memberikan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa kita. Nah, ini faktor yang ketiga ya. Kemudian faktor yang keempat adalah Al-Quranul Karim. Ya, ini khusus bagi Nabi. Pada saat Rasulullah bersedih, beberapa ayat itu turun untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus hiburan bagi kita semuanya. Meskipun tidak ada wahyu turun kepada kita, tapi Al-Quran ada di hadapan kita, ada di rumah kita, kita bisa baca. Allah menurunkan firman-Nya, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ayat turun untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpakan kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai macam cobaan, sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Ayat yang lain turun, alif lam mim, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan amanna, kami beriman, padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kemudian Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Ya subhanallah. Nabi SAW terhibur dengan ayat-ayat tersebut, dan ini juga adalah ayat-ayat untuk menghibur kita semuanya. Ketika kita mendapatkan musibah, kita membaca kembali ayat ini. Ujian yang menimpa kita ini belum sama dengan ujian orang-orang sebelum kita. Ujian yang menimpa kita ini untuk mengetahui apakah kita memang benar-benar beriman ataukah tidak.
Kalau Allah sudah tahu, kita belum tahu apakah kita benar-benar beriman ataukah tidak. Ujian itulah yang akan menerangkan kepada kita apakah kita memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Kalau kita berkeluh kesah, kita tidak ridha dengan takdir Allah, kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita belum benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah berita gembira tentang datangnya kemenangan. Di puncak-puncak kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam itu tidak lama lagi akan mengalami perkembangan, akan bertambah kuat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin." Sungguh telah kami tetapkan kepada para rasul, innahum lahumul mansurun, bahwasanya mereka itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan para nabinya. Allah pasti akan menolongnya. Ayat yang lain Allah mengatakan, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu, orang-orang musyrik, pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Beberapa ayat yang lain turun tentang di tahun-tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mengingatkan kepada Rasulullah bahwasanya tidak lama lagi Islam akan diterima oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat Arab pada waktu itu. Taib, ini beberapa penguat-penguat kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pindah ke bab yang baru, periode ketiga mendakwahkan Islam di luar kota Mekah. Setelah meninggalnya Khadijah, meninggalnya Abu Talib, dan Rasulullah melihat orang-orang Mekah ini sangat lambat perkembangannya, dakwah sangat lambat di situ. 10 tahun berdakwah tidak terlalu banyak orang yang masuk Islam. Rasulullah ingin mencari strategi yang baru. Nah, ini tugas kita di dakwah. Ada program kita, ya sepertinya jalan di tempat, tidak ada perubahan. Mungkin perlu dievaluasi, mungkin perlu mencari cara yang baru agar dakwah itu bisa sampai kepada masyarakat. Rasulullah mencari cara yang baru. Cara yang baru adalah coba dakwah di luar kota Mekah. Siapa tahu mereka itu mau menerima dakwah. Luar biasa, Rasulullah tidak pernah berhenti berfikir. Kalau satu mentok, apalagi cara yang lain. Masya Allah. Rasulullah berfikir untuk berdakwah di kota Taif. Iya, berdakwah di kota Taif setelah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Setelah pernikahan itu yang terjadi pada bulan Syawal, Rasulullah juga berdakwah ke kota Taif di bulan yang sama, di bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Sampai di sana, dan ini perjalanan ini ditemani oleh Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah yang pernah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di sana, Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada orang-orang Taif. Tapi ternyata apa yang diharapkan oleh Rasulullah itu tidak dijumpai di kota Taif. Rasul berharap orang-orang Taif ini lebih baik daripada orang-orang Mekah. Rasul berharap agar penduduk Taif ini menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Ternyata penduduk Taif ini mereka sangat sombong. Mereka tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lemparan batu. Bukan diantar dengan karpet merah, diantar dengan lemparan batu. Mereka semuanya berjejer. Rasulullah lewat, mereka melempari Rasulullah dengan batu.
berusaha untuk ditahan oleh Zaid bin Harithah, tidak bisa. Karena banyak orang besar, anak kecil, laki-laki, perempuan, orang merdeka, budak, semuanya melempari Nabi SAW dengan bebatuan. Sampai Rasulullah kemudian beristirahat ya di bawah sebuah pohon di sebuah tempat yang bernama Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil. Kemudian di situ malaikat Jibril memberikan tawaran ya kepada penduduk Taif dengan mengatakan, Allah mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menemui Nabi SAW. Jibril memberi tawaran untuk meratakan penduduk Taif dengan gunung Al-Akhshabaini. Gunung Al-Akhshabaini ini dua gunung yang mengelilingi Taif, ya, kiri kanan. Al-Akhshabaini artinya dua gunung akhsyab. Kemudian malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung ini mengatakan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kalau kamu izinkan, maka saya akan mengangkat kedua gunung ini, saya timpakan kepada orang-orang Taif yang telah memperlakukanmu seperti ini. Ya. Ini tawaran dari malaikat. Subhanallah, bukan sembarangan. Malaikat penjaga gunung yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ya, kalau dia menawarkan mengangkat gunung bisa. Kalau kita ada tidak yang mengangkat gunung? Ya paling kalau di film-film siapa? Pernah dulu ada film bisa mengangkat gunung. Ya, tapi kalau kenyataan tidak ada. Alat secanggih apapun tidak mungkin. Ini malaikat menawarkan kepada Rasulullah, saya akan meratakan mereka dengan mengangkat kedua gunung ini, menimpakan kepada mereka. Tapi kata Nabi SAW, tidak seperti itu. Rasul tidak menerimanya. Rasulullah hanya berharap sekiranya ada anak keturunan mereka nantinya yang akan menerima Islam, yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, bagaimana kelapangan dada Nabi SAW luar biasa. Sangat susah bagi orang-orang biasa untuk bersikap dengan sikap yang seperti itu. Kita kalau pada kondisi yang seperti itu, kondisi dizolimi, ini kita pergi berdakwah di sana bukan pergi mengharapkan dunia, tidak. Rasulullah pergi ke sana mengharapkan keimanan mereka. Dengan berjalan kaki Rasulullah berlelah-lelah sampai di situ Taif, jauh ini Taif. Lebih 100 kilo dari kota Mekah. Bukan perjalanan singkat itu. Iya, bukan perjalanan yang dekat. Rasulullah sudah capek-capek menginginkan agar mereka masuk surga. Bukan supaya mereka berbagi harta dengan Nabi, tidak. Yang diinginkan oleh Rasulullah adalah agar mereka beriman, mati, masuk surga. Tapi dibalas dengan lemparan batu. Kita juga para dai belum ada yang dilempari batu, saya rasa belum ada dilempari batu. Tidak ada ya, tidak ada dilempari batu. Paling kalau ada sekali-kali juga, ya dilempari kata-kata saja, dilempari kata-kata yang tidak sedap, pajanggo-janggo. Lalu pajanggo-janggo. Kalau dulu ya kambing, teroris, kalau sekarang sudah jarang-jarang kita dengarkan itu. Yang artinya tidak seperti jauh yang dialami dengan Nabi SAW. Kemudian datang tawaran, tawaran yang luar biasa ini. Kalau kita sudah hancurkan saja. Rasulullah tidak. Rasul berharap semoga ada di antara anak keturunannya itu nanti yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, setelah nanti Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, kemudian invasi ke kota Taif, ada perlawanan, mereka dikalahkan. Setelah itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah belum meninggal dunia, Rasulullah masih hidup. Terjadi peperangan tersebut dan mereka kalah oleh kaum muslimin. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Dan sampai saat ini kota Taif adalah kota kaum muslimin yang ada di Saudi Arabia. Bayangkan kalau dulu diratakan semuanya, tidak ada lagi
keturunan-keturunan Taif asli ya, sampai pada hari ini. Taib. Kemudian ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ya karena tidak berhasil di kota Taif, maka Rasulullah SAW kembali ke kota Mekah berpikir apa lagi. Ya, akhirnya Rasulullah menawarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah di Jazirah Arabia. Di antara kabilah yang ditawarkan Islam adalah kabilah suku Aus dan suku Khazraj. Inilah cikal bakalnya hijrah nanti ke kota Madinah. Jadi suku Aus dan suku Khazraj. Jadi di Madinah waktu itu bukan Madinah namanya adalah Yathrib. Iya, Yathrib. Di Yathrib ini ada dua suku yang besar. Ada banyak suku, tapi ada dua suku yang besar yang bertempat tinggal di Yathrib pada waktu itu, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Dan kedua suku ini selalu bersaing, ya selalu bersaing, dan tidak sedikit terjadi peperangan di antara mereka karena persaingan ini, Nah, ada beberapa penduduk Yathrib ditawarkan Islam kepada mereka. Ini pada musim haji ya, pada musim haji tahun ke-11 kenabian, 1 tahun setelah kejadian di Taif. Akhirnya ada 6 orang di antara mereka, semuanya dari suku Khazraj, yang menyatakan masuk Islam. Mereka adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Nomor 6 ini yang paling terkenal, Jabir bin Abdullah, karena dia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang ini masuk Islam. Kemudian mereka pun kembali ke kampung halamannya. Ya, kembali ke kampung halamannya. Nanti setelah itu Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, ya, untuk mengajari mereka tentang Islam. Mereka kan sudah masuk Islam. Kalau masuk Islam itu perlu mengetahui ayat-ayat yang sudah pernah turun sebelumnya, perlu mengetahui hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu mengetahui akidah yang benar, tazkiyatun nufus, akhlak yang baik, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengutus seorang dai. Pengutusan dai ke daerah itu sejak zaman Nabi sallam. Ya, bukan nanti di zaman kita ini alumni Istiba dikirim ke pelosok-pelosok, alumni Tadibud Du'at dikirim ke pelosok-pelosok. Itu dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengutusan dai. Diutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk menguatkan keislaman mereka dan juga untuk berdakwah kepada kaum Aus dan kaum Khazraj. Di tahun yang sama, pada bulan Syawal, ya di bulan Syawal, Rasulullah menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada tahun ke-11 kenabian. Jadi Aisyah ini adalah istri ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Khadijah, yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah, dan yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Aisyah pada waktu itu masih berumur 6 tahun. Tapi melangsungkan pernikahan saja, belum berumah tangga, belum serumah, hanya sekedar pernikahan saja. 3 tahun kemudian, pada saat umurnya 9 tahun, baru berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pada bulan Syawal. Ya. Makanya ada hadis yang terkenal itu, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung seberuntung saya. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi saya pada bulan Syawal dan Rasulullah berumah tangga dengan saya pada bulan Syawal. Ya. Jadi
dianjurkan melaksanakan pernikahan itu pada bulan Syawal. Nah, taib, sudah lewat waktunya ya. InsyaAllah masih ada Syawal yang berikutnya. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir pembahasan kita adalah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini banyak sekali pendapat para ulama kita tentang tahun terjadinya. Ada yang mengatakan terjadi pada tahun kelima kenabian. Ada yang mengatakan pada tahun ke-10 kenabian, bulan Rajab. Ada yang mengatakan Ramadan tahun ke-12 kenabian. Ada yang mengatakan Muharram 13 kenabian. Kemudian ada yang mengatakan Rabiul Awal 13 kenabian. Jadi ada 6 pendapat. Tahun ke-5 kenabian, tahun ke-10 kenabian bulan Rajab, Ramadan 12 kenabian, Muharram 13 kenabian. Ya, kemudian berapa lagi? Rabiul Awal 13 kenabian. Ya, banyak pendapat. Ala kulli hal, ada khilaf yang sangat kuat di antara ulama kita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, yang jelas peristiwa Isra dan Mi'raj itu diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Isra. Isra artinya diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya dinaikkan ke langit. Urija ila sama, diangkat ke langit. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj ini itu terjadi dalam kurang 1 malam, tidak sampai 1 malam. Ya, tidak sampai 12 jam perjalanan ke Palestina, kemudian ke langit yang ke-7, kemudian turun lagi ke Masjidil Haram. Ya, yang membuat orang-orang kafir Quraisy tertawa. Ya, mana mungkin, tidak mungkin itu. Kendaraan secepat apapun tidak mungkin bisa bolak-balik sampai dari Mekah ke Palestina bolak-balik 1 malam, tidak mungkin. Ya, pada waktu itu tidak ada kendaraan secepat itu. Kalau sekarang mungkin kita naik pesawat bisa bolak-balik, tapi sampai ke langit, sampai sekarang tidak ada. Ini disebutkan bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Rasulullah itu bernama Buraq, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kemudian diangkat ke langit. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa bin Maryam. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang kelima Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa. Kemudian langit yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah itu dibawa naik menuju Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, dan tidak satu pun yang keluar daripadanya. Kalau sudah masuk, ya tidak ada lagi yang keluar darinya. Kemudian beliau dibawa masuk ke dalam surga. Sidrat Baitul Ma'mur ini kalau di bumi kita Ka'bah yang dikelilingi oleh manusia. Di langit ada juga Baitul Ma'mur yang senantiasa didatangi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 70.000 malaikat setiap harinya. Saking banyaknya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada beliau untuk mengerjakan 50 kali salat dalam sehari semalam. Ya, 50 kali salat. Kalau 50 kali salat itu dibagi 24 jam, berarti satu salat itu dengan salat yang lain berapa durasinya? Setengah jam. Iya, setengah jam ya. Iya.
Kalau misalnya 25 jam, pas setengah jam. Tapi ini 24 jam, berarti setengah jam lebih sedikit. Ya, bayangkan kalau seperti ini, ya belum masuk pembahasan inti, kita azan dulu. Ya, kita pengajian ini belum masuk pembahasan inti, sudah azan lagi. Baru mau terpejam mata, azan lagi. Ya, luar biasa. Baru sedikit dicangkul yang di sawah, azan lagi. Pokoknya luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang berikan keringanan pada saat Rasulullah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, saya yakin umatmu tidak akan sanggup itu. Minta kepada Allah keringanan. Diberikan keringanan 45 salat. Turun lagi ke langit 6 bertemu dengan Musa, itu masih berat, minta keringanan. Dikurangi terus 40, 35, 30 sampai nanti 5 saja. Nabi Musa mengatakan itu masih banyak, minta keringanan lagi. Ini Nabi Musa sayang kepada umat Islam. Dia tahu bagaimana kondisi umat Islam. 5 masih banyak, minta keringanan. Tapi Rasulullah sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah kepada umat Islam. 5 kali salat dikerjakan, pahalanya sama dengan 50 kali salat. Karena satu kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Ini kaidah umum. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Berbeda dengan dosa. Dosa itu tidak dilipat gandakan. Kita melakukan perbuatan dosa, dosanya satu, tidak dilipat gandakan. Cuman memang antara satu dosa dengan dosa yang lain ukurannya itu berbeda-beda. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang sangat besar yaitu kesyirikan. Begitu pula dengan dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram seperti ini, dosanya itu tidak dilipat gandakan. Cuman besarnya, ukurannya itu lebih besar dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan di luar dari bulan-bulan yang haram. Ya, Allah tidak melipat gandakan dosa-dosa. Disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah kemudian dibawa kembali lagi ke bumi, ke Masjidil Haram. Dan di sini satu faedah terakhir. Satu faedah. Pada saat Rasulullah Isra dari Masjidil Haram, itu bukan di dalam Masjidil Haram, tapi dari rumahnya Ummu Hani. Ya, seorang sahabiyah, Ummu Hani. Dari situ Rasulullah diberangkatkan ke Baitul Maqdis. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Diserahkan dari Masjidil Haram. Sehingga kata para ulama kita, semua tanah haram di kota Mekah itu disebut dengan Masjidil Haram, yang artinya adalah di masjid manapun kita sholat selama di tanah haram di kota Mekah, itu pahalanya sama dengan 100.000 kali 100.000 lebih banyak dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Ya, ini faedahnya, bahwasanya keutamaan sholat Masjidil Haram 100.000 kali lipat itu bukan khusus pada Masjidil Haram yang kita kenal pada hari ini saja, tapi semua masjid-masjid yang ada di dalam tanah haram itu pahalanya sama. Cuman jangan kemudian kita bermudah-mudahan kalau begitu kita pergi umrah, pergi haji, ya sudah, karena hotel kita jauh, kita sholat di sini saja. Karena meskipun 100.000 kali lipat itu sama, tapi berbeda lagi dengan keutamaan. Semakin banyak jamaah, semakin banyak pahalanya. Di kota Mekah tidak ada yang kalah banyak jamaahnya Masjidil Haram. Jangankan kota Mekah, seluruh dunia tidak ada yang kalah banyak jamaahnya Masjidil Haram. Ini adalah keutamaan tersendiri. Dan keutamaan sholat dekat Ka'bah itu juga ada keutamaannya. Jadi keutamaan yang lain yang akan kita dapatkan ketika kita sholat di Masjidil Haram yang dimaksud.
Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan yang berikutnya kita akan membahas Bai'atul Aqabah yang pertama. Tadi tidak ada tanya jawab karena masih sedikit tadi yang hadir. Ya, saya khawatir kalau banyak pertanyaan sedikit yang bisa menjawab. Wallahu a'lam. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.